Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ferdiansyah dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspedisi Pamalayu, yaitu pengertian ekspedisi Pamalayu, latar belakang ekspedisi Pamalayu, dan dampak dari ekspedisi Pamalayu. Apa itu ekspedisi Pamalayu? Ekspedisi Pamalayu adalah perjalanan yang dilakukan pada tahun 1275 Masehi dan merupakan upaya Raja Kartanegara untuk memperluas wilayah kekuasaan Singasari. Istilah Pamalayu ditemukan dalam kitab Paraton pada tahun 1600 Masehi. Istilah ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti perang melawan Melayu. Mungkin terdengarnya seperti upaya yang melibatkan pertempuran darah ya. Namun, menurut catatan sejarah, tidak ada pertarungan sengit di antara keduanya. Justru dalam ekspedisi Pamalayu menunjukkan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang dilakukan secara baik-baik. Sebelumnya, Kerajaan Singasari berhasil menaklukkan beberapa daerah di luar Jawa, seperti Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Latar belakang ekspedisi. Pada ekspedisi Pamalayu ini, Raja Kartanegara mengirimkan Mahesa Anabrang untuk memimpin pasukannya melakukan perjalanan ke Kerajaan Melayu. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1275 Masehi dan para pasukan kembali ke Jawa 19 tahun setelahnya, yaitu tahun 1294. Dalam ekspedisi ini, pasukan Kebo Anabrang membawa patung Amoghapasa dari Jawa ke Sumatera dengan 14 pengiring. Wah, sepertinya spesialis banget ya. Patung Amoghapasa kemudian diletakkan dengan cara dipahat di prasasti Padang Rokok. Setelah penyerahan patung Amoghapasa, Raja Melayu menghadiahkan dua putrinya dari Jingga dan para petak untuk dinikahkan oleh Raja Kartanegara. Ternyata selama 19 tahun pasukan Singasari menetap di Kerajaan Melayu. Kaisar Kubilai Han mengirimkan pasukan Mongol untuk menyerang Kerajaan Singasari pada tahun 1992. Sebelumnya, Kubilai Khan memang sudah berupaya untuk menaklukkan Kerajaan Singasari, namun upayanya selalu gagal. Rencana Kubilai Khan tampaknya tidak berjalan bagaimana mestinya. Saat pasukan Mongol datang untuk menyerang, ternyata Kerajaan Singasari sudah runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang. Maka pasukan Mongol bekerja sama dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, untuk menaklukkan Jayakatwang. Raden Wijaya juga mengambil Dara Petak sebagai istri dan menyerahkan Dara Jingga untuk seorang dewa. Dampak ekspedisi Pamalayu. Karena kekuatan militer Kerajaan Singasari pada saat dilakukan ekspedisi Pamalayu belum sepenuhnya lengkap. Ini menjadi celah bagi Arya Wiraraja, mantan pejabat tinggi di Kerajaan Singasari, untuk menghasut Jayakatwang melakukan pemberontakan. Jayakatwang kemudian mengirimkan pasukan yang dinamakan Jaran Guyang untuk menyerbu Kerajaan Singasari dari arah utara. Tanpa diketahui oleh Raja Kartanegara di kala itu, ternyata pasukan Jaran Guyang hanya taktik agar pertahanan di ibu kota kosong. Setelah mengetahui bahwa ibu kerajaan Singasari tidak lagi memiliki pertahanan yang penuh, Jayakatwang kembali mengirimkan pasukan yang lebih besar untuk menyerang Kerajaan Singasari. Penyerangan ini yang menyebabkan Raja Kartanegara terbunuh dan Kerajaan Singasari runtuh. Setelah kemenangan ini, Jayakatwang sempat menjadi pemimpin di Kadiri, sekarang daerah Kediri. Namun masa pemimpinannya tidak bertahan lama. Akhirnya Raden Wijaya, menantu dari Raja Kartanegara, mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai penerus Kerajaan Singasari di tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit kemudian menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang menguasai Nusantara. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.